Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Kali ini kita akan membahas salah satu cerita paling menakutkan dan penuh misteri dalam Islam. Kisah tentang Dajjal, sosok yang akan muncul di akhir zaman dengan berbagai tipu daya untuk menyesatkan manusia. Apakah Anda siap untuk menggali lebih dalam tentang siapa Dajjal sebenarnya dan bagaimana cara kita melindungi diri dari fitnahnya? Jangan kemana-mana, tetap di sini dan pastikan Anda menonton sampai akhir. Dajjal adalah seorang manusia pendusta dan penebar fitnah terbesar yang lahir dari keturunan Yahudi. Dalam berbagai riwayat, Dajjal kelak akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam atas izin Allah Ta'ala di akhir zaman. Peristiwa ini menjadi salah satu tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Dajjal bukan jin ataupun makhluk lain, tetapi ia manusia yang ditangguhkan ajalnya seperti halnya Nabi Isa alaihissalam. Dajjal lahir di negeri Samirah Samaria, negeri kecil di Palestina warisan Nabi Sulaiman. Negeri Samirah ini berasal nama seorang dari Bani Israel, Musa Samiri, pembuat berhala sapi emas. Ia pengikut Nabi Musa alaihissalam yang kemudian sesat dan merupakan tokoh kafir yang disebut dalam Al-Quran. Dajjal lahir dari seorang ayah dan ibu keturunan Yahudza Yahudi yang 31 tahun tidak dikaruniai anak. Ketika lahir, Dajjal menjadi anak yang paling menyengsarakan kedua orang tuanya, sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ayah dan ibu Dajjal itu melewati pernikahannya selama 30 tahun tanpa melahirkan satu anak pun. Kemudian lahirlah dari mereka seorang anak laki-laki yang buta sebelah matanya. Ia menjadi orang yang paling berbahaya dan paling sedikit manfaatnya bagi kedua orang tuanya dan bagi umat manusia. Kedua matanya tertidur tetapi hatinya tetap terjaga. Keluarga Dajjal, ayah dan ibunya adalah penyembah berhala. Mereka menyembah berhala berbentuk sapi betina. Menurut Dr. Isa Daud dalam bukunya Kemunculan Dajjal di Segitiga Bermuda, Dajjal lahir 100 tahun sebelum kelahiran Nabi Musa alaihissalam. Ada yang menyebutkan cikal bakal Dajjal lahir dari nama Musa Samiri, si pembuat berhala sapi emas. Sementara dalam buku Lahzaru Ai Masih Ad-Dajjal disebutkan Dajjal lahir dari hasil hubungan ketika ibunya sedang menstruasi. Lalu terjadilah kehamilan sebagai pengaruh perbuatan iblis. Dikisahkan, pada malam yang menakutkan diiringi embusan angin dan hujan lebat, pasangan suami istri itu mendengar suara dari patung sapi betina yang mereka anggap sebagai Tuhan mereka. Kemudian patung itu memberitahu kepada mereka akan kelahiran seorang anak. Setan mengetahui keinginan suami istri itu mendambakan seorang anak laki-laki. Karena itu setan memperdaya berhala itu seakan-akan memberi karunia anak dan meminta korban-korban sesembahan. Demikianlah cara setan menipu daya manusia. Perempuan itu pun melahirkan anak lelaki tetapi kedua matanya cacat sejak lahir. Bayi itu suka tidur malam dan siang dan jarang bangun. Sejak kelahirannya, Dajjal tidak mau menyusui dan selalu tertidur, hingga mengakibatkan payudara ibunya mengalami pembengkakan hebat dan menimbulkan panas yang luar biasa. 2 bulan kemudian ibunya meninggal. Bukan hanya ibunya saja yang merasakan kesengsaraan, sang ayah pun demikian. Adapun kesialan yang dibawa Dajjal bagi ayahnya ialah setelah kira-kira 4 tahun, Dajjal hanya diam dan tidur saja sejak kelahirannya. Pada suatu malam anak itu bergerak merangkak seperti balita. Ia berjalan ke arah patung-patung berhala kemudian tidur di sisi patung itu. Sang ayah pun bangun keesokan harinya dan mendapati anaknya tertidur di pangkuan patung Tuhan mereka. Ayahnya memanggil tetangganya dan berita itu menyebar luas. Penduduk sekitar berbondong-bondong datang untuk menyaksikan hal tersebut. Kemudian hakim kota mendengar dan ingin memiliki anak itu yang dianggap dapat membawa keberkahan. Maka diutusnya mata-mata untuk membuat siasat. Maka dihadapkannya lah ayah Dajjal kepada hakim kota dan dipaksa untuk mengaku bahwa kabar berita itu adalah hasil rekayasa dirinya semata. Karena itu ayah Dajjal dipaksa untuk mengaku bahwa dirinya lah yang telah mengangkat anaknya dan menaruhnya di pangkuan patung sapi itu. Karena ayah Dajjal menyangkal tuduhan itu, ia dipenjara dan disiksa. Sementara Dajjal diambil oleh hakim dan dirawat di dalam istana. Dalam menghadapi siksa di penjara, ayah Dajjal tidak kuat sehingga ia terpaksa mengakui kebohongan itu. Setelah ia mengaku, ayah Dajjal pun diusir. Maka tinggallah ia sebatang kara karena ulah anaknya itu. Dalam keterasingannya itu ayah Dajjal meninggal dalam penderitaannya. Setelah berada di dalam istana selama kira-kira 1 tahun 1 bulan, negeri Samiri dilanda bencana dahsyat.
Allah Ta'ala memusnahkan negeri itu karena perbuatan penduduknya menyembah berhala dan maksiat yang melampaui batas. Kemudian Allah memerintahkan Jibril menyelamatkan anak itu dan membawanya ke sebuah pulau terpencil yang terletak di tengah-tengah lautan luas yang disebut Laut Yaman. Pulau yang didiami Dajjal ini dikenal dengan nama Jazirah At-Tsuban Ar-Rahib wa Ad-Dabbah Al-Halbah, yakni sebuah pulau yang terdapat ular mengerikan dan hewan berbulu tebal. Hewan melata yang berbulu lebat inilah yang menjaganya selama Dajjal mendiami pulau itu. Hewan ini disebut sebagai Al-Jassasah yang bisa berbicara layaknya manusia. Pulau itu berukuran kecil, bagaikan tumpukan bebatuan. Pulau itu terpisah dari gugusan pulau-pulau yang banyak jumlahnya. Dajjal sepanjang hari, sepanjang tahun selalu tidur layaknya penghuni gua. Setelah bertahun-tahun tinggal di pulau itu dan ia makin dewasa, suatu ketika ada perahu yang merapat di pulau tersebut, dan ia dibawa serta keluar pulau. Mereka beranggapan lelaki itu mungkin korban dari salah satu perahu yang tenggelam dan terdampar di pulau itu. Mereka menurunkan calon Dajjal ini di daratan Yaman yang jaraknya sekitar 4.000 km dari pulau tersebut. Ia mulai mengembara, menjelajah berbagai tempat. Dan karena Allah membekalinya dengan otak yang sangat jenius, ia belajar dengan cepat dan kepandaiannya makin meningkat. Dengan mudah pula menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru, ia menamakan dirinya dengan Ibnu Samirah, dinisbahkan pada tempat asalnya seperti diceritakan Al-Jassasah. Ia bekerja menjadi pelayan seorang filosof Yaman. Suatu ketika sang filosof tertarik untuk memeriksa daya pikir dan keanehan perilakunya, dan akhirnya sang filosof menyimpulkan, jika engkau bisa hidup lama, engkau bisa menjadi seorang raja yang sangat adil, atau sebaliknya raja yang sangat lalim. Setelah tinggal beberapa tahun lamanya bersama sang filosof, Ibnu Samirah berkeinginan untuk mengunjungi negeri asalnya Samirah yang berada di Palestina. Ia membeli sebuah perahu besar dan menggaji beberapa nelayan untuk menjalankannya. Segala kebutuhan dan perlengkapan juga dipersiapkan dalam perahunya itu. Tetapi sebelum mengarahkan ke Palestina, ia ingin mengunjungi pulau terpencil tempat masa kecilnya tinggal bersama Al-Jassasah. Walau tidak mudah bagi orang lain menemukannya, tetapi kekuatan ingatan dan pikirannya dengan mudah membawanya ke pulau itu. Ketika ia berlabuh dengan perahu kecil di pantainya, Al-Jassasah menatapnya dengan tajam, tetapi kemudian meninggalkannya ke dalam hutan tanpa berkata apapun. Ibnu Samirah berjalan berkeliling mengenang masa kecilnya. Tidak terasa ia telah berusia 100 tahun lebih, tetapi sama sekali tidak ada gurat ketuaan di wajahnya. Bahkan tampaknya ia makin merasa kuat dan tegar, layaknya ketika berusia 30-an. Ketika sampai pada panel batu yang bertuliskan pengajaran malaikat Jibril, ia menemukan sebuah bejana berisi semacam tinta yang digunakan menulis pada batu. Ia mengambil bejana tersebut. Ia juga mengambil atau memotong dari tiap panel batu pengajaran itu untuk kenang-kenangan. Kemudian ia kembali lagi ke perahunya dan mengarahkan ke Palestina. Setelah beberapa hari lamanya mengarungi lautan, ia berlabuh di salah satu lembah di Palestina yang tersembunyi. Ia meneruskan ke Samirah dengan onta yang dibelinya. Walau ia tidak menemukan apa-apa dari negeri Samirah yang masih luluh lantak tanpa penghuni, dari beberapa orang berusia lanjut di negeri sekitar Samirah seperti Al-Jalil dan Al-Arbad, ia mendengar kisah tentang anak kecil yang diambil dewa-dewa ke pangkuannya. Ada juga kisah selentingan tentang anak kecil yang diculik malaikat ketika terjadi bencana besar yang menghancurkan Samirah. Kisah-kisah tersebut seolah membenarkan jati dirinya seperti yang diceritakan oleh Al-Jassasah. Setelah tinggal di Palestina beberapa tahun lamanya, ia memutuskan menuju negeri sang Fir'aun, Mesir. Ia melamar menjadi pelayan seorang dukun terkenal di negeri itu, yang dengan senang hati menerimanya setelah mengetahui kemampuan dan kecerdasannya. Saat itu Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam sedang mendakwahkan agama tauhid kepada Fir'aun dan masyarakat Mesir, khususnya kaum Bani Israel yang hidup dalam perbudakan di negeri itu. Dukun yang diikutinya itu seorang yang berusia 300 tahun dan sangat mengenal sejarah hidup Nabi Musa alaihissalam di Mesir. Ketika ia mendengar kisah Musa tersebut, ia segera menceritakan kisah kehidupannya, yang segera saja sang dukun berkata, "Kalau begitu engkau adalah Musa yang lain, yakni Musa dari Samirah." Mungkin karena inilah muncul suatu ungkapan dari sebagian ulama dalam hal pendidikan dan pengajaran. Musa yang dididik oleh Fir'aun menjadi salah seorang nabi dan rasul, sedang Musa Samiri yang dididik oleh malaikat Jibril malah menjadi orang yang paling ingkar kepada Allah. Ibnu Samirah, atau yang lebih dikenal dengan Samiri,
sangat kagum dengan komentar sang dukun itu. Dan ia merasa derajatnya tidaklah terlalu jauh daripada Nabi Musa alaihissalam. Setelah beberapa waktu lamanya, ia memutuskan untuk bergabung dengan Bani Israel karena ada kedekatan kedaerahan dan garis darah leluhurnya yang bertemu dengan Nabi Musa, yakni pada Nabi Yakub. Ia juga menikahi salah seorang wanita Bani Israel tetapi tidak mempunyai keturunan. Namun demikian, walau ia melihat berbagai macam mukjizat yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam, hatinya tidak bisa sepenuhnya mengimani Nabi Musa alaihissalam, termasuk juga mengimani Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara itu, beberapa orang dari Bani Israel menunjukkan penghargaan dan kedekatannya kepada Samiri karena kecerdasan dan kepiawaiannya dalam beberapa hal. Walau tidak banyak, mereka itu layaknya budaknya Samiri yang akan selalu menurut jika diperintahkannya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Musa dan Bani Israel untuk meninggalkan Mesir menuju Palestina, Ibnu Samirah ikut serta dalam rombongan besar itu. Beberapa kali lagi ia melihat dengan mata kepalanya sendiri mukjizat Nabi Musa alaihissalam, termasuk membelah lautan dengan tongkat beliau, tetapi semua itu tidak membuatnya beriman. Bahkan terbersit dalam pikirannya, aku pun bisa melakukannya suatu saat nanti. Ketika Bani Israel telah selamat dari kejaran Fir'aun dan tiba di sisi gunung Tursina, Nabi Musa meninggalkan mereka dalam pengawasan Nabi Harun untuk segera menghadap Allah di bukit Tursina. Pada saat itulah Samiri membikin ulah dengan membuat sebuah patung anak sapi dari emas dan dapat bersuara dan mengatakan bahwa itulah Tuhannya Musa dan Bani Israel. Sebagian besar dari mereka mempercayainya dan menyembah patung emas tersebut. Segala upaya dilakukan oleh Nabi Harun untuk mencegah mereka tetapi mengalami kegagalan. Begitu turun dari Tursina sambil membawa syuhuf yang terbuat dari batu berisi perintah-perintah Allah, the Ten Commandments, Nabi Musa melihat kaumnya telah menyembah dan menari-nari di depan Tuhan barunya, sebuah patung sapi betina dari emas yang bisa bersuara. Hati Nabi Musa sangat marah. Mukanya merah padam dan tanpa disadari beliau melemparkan syuhuf yang beliau pegang sambil berteriak keras. Mendengar suara keras beliau tersebut, kaum Bani Israel langsung menghentikan aktivitas penyembahannya dengan ketakutan. Kemudian Nabi Musa menghampiri Nabi Harun, menarik janggut dan memegang kepalanya dan berkata dengan marah, seolah-olah Nabi Harun telah mengabaikan perintahnya. Lihat surat Taha ayat 92-94. Padahal Nabi Harun telah berusaha keras, tetapi beliau tidak mampu mempengaruhi Bani Israel yang telah berada di bawah kendali dan pengaruh Samiri atau Ibnu Samirah itu. Tetapi ketika Nabi Musa menghadapkan diri kepada Samiri, otak dari segala macam kekacauan dan fitnah bagi Bani Israel sepeninggal beliau ke Tursina, Al-Quran surat Taha ayat 95-97 tidak menjelaskan sikap keras Nabi Musa seperti sebelumnya. Bahkan akhirnya beliau hanya berkata, "Pergilah kamu, maka sesungguhnya bagimu dalam kehidupan dunia ini hanya bisa berkata, janganlah menyentuhku. Dan sesungguhnya bagimu telah ada ketentuan waktu yang kamu tidak akan bisa menghindarinya." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan, sesungguhnya saya memperingatkan kalian akan Dajjal, dan tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka mengingatkan kaumnya tentang dirinya. Akan tetapi saya akan menyampaikan kepada kalian apa yang belum pernah disampaikan nabi-nabi kepada kaumnya. Sesungguhnya ia, Dajjal itu buta sebelah, dan sesungguhnya Allah tidaklah buta sebelah. Dan tertulis di antara kedua mata Dajjal kafara, artinya kafir. Mungkin ketika Nabi Musa menghadap ke Samiri, beliau melihat tanda-tanda Dajjal pada dirinya. Karena itu, walau beliau termasuk seorang yang sangat keras dalam menerapkan syariat, tetapi beliau membiarkan Samiri pergi karena beliau meyakini Allah telah mempunyai rencana sendiri dengan dirinya. Sementara kepada kaum Bani Israel yang menyatakan dirinya bertobat, beberapa di antara mereka yang punya andil besar dalam penyembahan berhala tersebut disyaratkan untuk bunuh diri agar taubatnya diterima, dan mereka mau melakukannya. Bagaimanapun, kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Setelah diusir Nabi Musa, Samiri kembali melanjutkan pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Entah berapa tahun atau berapa abad perjalanannya, ia hampir tidak merasakannya karena ia tetap dalam kemudaannya. Pengetahuannya makin bertambah banyak dan semua itu makin menambah kesombongan dan ambisinya. Setelah cukup lelah menjelajah, ia memutuskan untuk kembali ke pulau tempat ia dibesarkan. Ia mengira Al-Jasasah yang telah menjadi teman masa kecilnya itu telah mati. Ternyata tidak.
Ia menemukannya di dekat panel batu yang berisi pengajaran malaikat Jibril. Tetapi ia sama sekali tidak berbicara, menjawab ketika diajaknya bercakap-cakap. Yang keluar dari mulutnya hanyalah ucapan yang berulang-ulang. La ilaha illallah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah beberapa waktu lamanya hidup di pulau itu tanpa bisa berkomunikasi, ia kembali mengadakan perjalanan berkelana. Ia mendengar tentang seorang nabi yang menghebohkan dengan gelaran Al-Masih, yakni Nabi Isa alaihissalam. Samiri tidak mau langsung bertemu atau menyatu dengan umat Nabi Isa seperti ketika dengan Nabi Musa dahulu. Ia mengirim seorang utusan sementara ia menunggu di luar dengan sebuah pesan kepada Nabi Isa alaihissalam. Jika engkau benar-benar seorang nabi, katakan kepadaku siapa yang di luar. Ketika utusan itu menghadap Nabi Isa dan menyampaikan pesan tersebut, sejenak Nabi Isa terdiam. Kemudian beliau bersabda, "Wahai saudaraku, katakan kepada orang yang mengutusmu itu bahwa Allah yang maha perkasa dan maha agung menerima taubat dan mengampuni semua dosa hambanya. Jika hamba tersebut mau bertaubat dan mengesahkan Allah, maka ia benar-benar akan kembali suci. Allah lah yang melindungi anak kecil yang sedang tidur dari kekejaman penguasa. Dialah pula yang memeliharanya di pulau tempat tinggal binatang raksasa ketika ia masih kecil. Dialah yang mengajarkan kepadanya keesaan Allah dan salat melalui tulisan kepercayaannya Jibril. Dia maha kuasa untuk memaafkan fitnah yang dibuatnya kepada Bani Israel. Asalkan dia beriman kepada Al-Masih Ar-Rabb, yakni Nabi Isa alaihissalam, dan kepada kitab Injil yang diturunkan kepadanya." Setelah mendengar jawaban tersebut dari orang yang diutusnya, Samiri segera berlalu pergi. Tampaknya pengalaman pahit ketika bertemu dengan Nabi Musa membuatnya jengah untuk bertemu dan bergaul dengan Nabi Isa, apalagi tidak niatan sama sekali dalam hatinya untuk bertaubat. Maka ia melanjutkan tradisi pengembaraannya dari satu negeri ke negeri lainnya. Kalau ada suatu tempat yang belum pernah dikunjunginya, maka ia akan segera menuju ke tempat itu. Setelah berabad-abad tanpa ia menyadarinya, kerinduannya kepada pulau tempat Al-Jasasah itu muncul juga, dan ia mengarahkan perahunya ke sana. Samiri menambatkan perahunya dan berjalan menuju gua tempat tinggalnya dulu. Tetapi tiba-tiba muncul Al-Jasasah menghalangi jalannya. Binatang raksasa berbulu tebal teman masa kecilnya itu tidak sendirian. Ada 20 orang berwajah seperti matahari. Tingginya seperti pepohonan dan masing-masing dari mereka membawa semacam rantai besi bercampur baja yang mengkilat laksana emas. Ibnu Samirah yang mempunyai pengetahuan luas tentang berbagai macam barang tambang di bumi sepertinya tidak mengenali jenis logam tersebut. Tiba-tiba saja ia merasakan suatu ketakutan amat dalam sehingga tubuhnya menggigil. Padahal selama ini ia tidak pernah merasa takut kepada apapun dan siapapun, termasuk ketika ia menghadapi Nabi Musa alaihissalam. Setelah fitnah yang dikobarkannya lewat patung emas anak sapi yang sempat menjadi sesembahan Bani Israel, ketakutan yang pertama kali dirasakannya itu membuat ia lupa jati dirinya, lupa pada kecerdikannya, kekuatannya, kesombongannya, ambisinya, dan lupa pada semua kelebihannya yang selama ini menjadi andalannya. Dengan terbata-bata ia berkata, "Apa ini? Siapa mereka? Bagaimana mereka sampai di sini?" Al-Jasasah berkata dengan tegas, "Wahai orang yang paling bodoh, engkau telah menyia-nyiakan 2 kesempatan untuk bertaubat, yakni ketika bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam, dan kini tidak tersisa lagi bagimu kecuali janji terakhir." Belum sempat Samiri berkata atau berbuat apapun, 20 orang berwajah cahaya itu menyerangnya dan ia langsung pingsan karena takutnya. Ketika terbangun, ia telah berada di dalam gua. Kaki dan tangannya terbelenggu dengan rantai yang cukup panjang sehingga ia bisa bergerak leluasa di dalam gua tersebut. Ketika ia mencoba mengerahkan kekuatan dan ilmunya untuk membuka rantai tersebut, tampaknya sia-sia saja. Padahal berbagai jenis logam di bumi dengan mudah dikendalikan dengan ilmu dan kekuatannya. Al-Jasasah yang juga berada di dalam gua itu, setelah melihatnya putus asa dengan segala upayanya, berkata dengan tegas kepadanya, "Wahai Dajjal masa depan, sekarang engkau berada di zaman penutup para nabi, kekasih Allah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia telah lahir beberapa hari yang lalu ketika engkau berada di tengah lautan. Engkau berada di penghujung akhir zaman di bumi. Janji Allah telah datang masanya. Engkau tidak akan terlepas dari belenggumu itu kecuali jika telah kekasih Allah. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, berpulang ke hadirat yang maha tinggi. Sedangkan tanda keluarmu sebagai orang yang paling sombong di muka bumi adalah terputusnya pohon kurma Baisan
dari berbuah, berkurangnya air danau Tabariyah, mengeringnya mata air Zugar, dan banyak terjadinya gempa bumi yang dahsyat. Setelah itu Al-Jasasah meninggalkannya sendiri. Sesekali ia datang ke dalam gua membawa berbagai buah-buahan, tetapi tidak pernah berbicara atau menjawab ketika diajak bicara, kecuali hanya pandangan keprihatinan. Beberapa puluh tahun berselang, sekelompok orang dari Palestina terdampar di pulau itu karena perahunya mengalami kerusakan. Mereka itu adalah Tamim Ad-Da'ri, seorang pendeta Nasrani dan teman-temannya, yang sempat melakukan pembicaraan dengan Samiri atau calon Dajjal ini, dan akhirnya memeluk Islam dan menjadi salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gambaran dunia tatkala Dajjal turun ke bumi lalu berkuasa sungguh kontras jika dibandingkan dengan begitu Nabi Isa turun, membunuh Dajjal lalu memimpin umat Islam. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menyampaikan sejumlah hadis Nabi tentang turunnya Dajjal tersebut. Hadis-hadis itu antara lain menjelaskan betapa menderitanya manusia sebelum dan setelah Dajjal turun ke bumi. Diriwayatkan 3 tahun sebelum Dajjal muncul terjadi kekeringan yang sangat parah. Umat manusia tertimpa paceklik yang sangat parah. Pada tahun pertama Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada langit agar menahan sepertiga hujannya, dan memerintahkan kepada bumi agar menahan sepertiga tetumbuhannya. Pada tahun kedua Dia memerintahkan kepada langit agar menahan 2/3 hujannya, dan memerintahkan kepada bumi agar menahan 2/3 tetumbuhannya. Pada tahun ketiga Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada langit agar menahan semua hujannya hingga tidak setetes air hujan pun turun, dan Dia memerintahkan kepada bumi agar menahan semua tetumbuhannya hingga tidak menumbuhkan pepohonan dan tanaman lagi. Dalam kondisi demikian, maka tidak ada seekor binatang yang hidup kecuali yang dikehendaki oleh Allah yang tidak binasa. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai makanan yang dimakan oleh manusia pada zaman tersebut, maka beliau menjawab, tahlil, takbir, tasbih, salambih, dan tahmid. Hal tersebut mengalir ke dalam tubuh mereka bagaikan mengalirnya makanan. Dajjal lalu muncul di perbatasan antara Syam dan Irak. Ia melakukan pengerusakan ke arah kanan dan ke arah kirinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginformasikan Dajjal tinggal di muka bumi selama 40 hari. Sehari sama dengan 1 tahun, sehari lainnya sama dengan 1 bulan, dan sehari yang lainnya lagi sama dengan 1 Jumat, 1 pekan. Sedangkan hari-hari yang lainnya sama dengan hari-hari kalian sekarang. Dajjal menyambangi seluruh bumi. Kecepatan Dajjal menyebar sama dengan hujan yang ditiup angin. Ia mendatangi suatu kaum, lalu menyeru mereka. Akhirnya mereka beriman kepadanya dan taat kepadanya. Sebelum Dajjal turun ke bumi-bumi sangat tidak bersahabat. Paceklik parah, kemarau membara, dunia tanpa hujan. Begitu turun ke bumi, Dajjal memerintahkan kepada langit agar menurunkan hujannya, dan memerintahkan kepada bumi agar mengeluarkan tetumbuhannya. Ternak pun menjadi gemuk-gemuk dan berkembang biak dengan sangat cepatnya serta memiliki air susu yang berlimpah. Kemudian Dajjal mendatangi suatu kaum lainnya dan menyeru mereka, tetapi mereka membantah seruannya dan menolak. Maka Dajjal pergi meninggalkan mereka. Kemudian pada pagi harinya di tangan mereka tidak ada harta benda lagi barang sedikit pun. Paceklik terjadi. Dajjal melewati sebuah kampung yang telah ditinggalkan para penghuninya. Lalu ia berkata kepadanya, keluarkanlah semua harta perbendaharaanmu. Maka semua harta perbendaharaannya mengikutinya bagaikan lebah yang mengikuti ratunya. Kemudian Dajjal memanggil seorang lelaki yang muda lagi segar. Lalu lelaki itu dia pukul dengan pedang hingga terbelah menjadi 2 bagian dalam keadaan jatuh tergeletak. Lalu ia memanggilnya. Maka dengan serta-merta lelaki itu hidup kembali dan datang. Sedangkan wajahnya tampak berseri seraya tertawa. Ketika Dajjal dalam keadaan demikian, tiba-tiba Allah menurunkan Al-Masih ibnu Maryam alaihi salam. Dia diturunkan di Manaratul Baida, sebelah timur kota Damaskus. Memakai baju celupan 2 lapis seraya memegang kedua telapak tangannya pada sayap 2 malaikat. Kisah kematian Dajjal yang dibunuh Nabi Isa bin Maryam alaihi salam setelah ia berkuasa selama 40 hari. Peristiwa ini terjadi di Palestina. Dan ketika Nabi Isa alaihi salam turun, Dajjal sedang menghadap ke Baitul Maqdis. Lalu Nabi Isa alaihi salam mendapatinya di pintu Lut, sebuah daerah di Palestina dekat Baitul Maqdis. Sebuah hadits An-Nawwal alaihi salam bin Sam'an yang diriwayatkan Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setelah keluarnya Dajjal dan kerusakan yang dia lakukan di bumi, maka Allah mengutus Nabi Isa alaihi salam turun ke bumi. Beliau turun di Menara Putih sebelah timur Dam alaihi salam Kus di Syam. Kala itu
Dajjal berkelana di seluruh permukaan bumi, kecuali Mekah dan Madinah. Pengikutnya sangat banyak. Fitnahnya menyeluruh dan tidak ada yang selamat darinya, kecuali sedikit saja dari kaum mukminin. Pada saat itu Nabi Isa alaihissalam turun. Hamba-hamba Allah yang beriman berkumpul di sekelilingnya. Beliau kemudian berjalan bersama menjumpai Dajjal. Begitu Dajjal melihat Nabi Isa, maka dia akan mencair seperti garam yang larut. Kemudian Isa berkata, "Sesungguhnya aku memiliki satu pukulan untukmu. Engkau tidak akan luput dariku." Akhirnya Isa alaihissalam mendapatkannya dan membunuhnya dengan tombak dan para pengikutnya kalah. Sehingga orang-orang yang beriman mengejar dan membunuh mereka hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini seorang Yahudi di belakangku. Kemari bunuh dia, kecuali Garqat karena ia adalah pohon orang Yahudi." Imam Ahmad meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu bahwa alaihissalamanya dia berkata, Dajjal akan muncul pada saat agama sudah tidak diperhatikan dan ilmu agama sudah ditinggalkan. Lalu beliau menuturkan hadits dan di dalamnya ada ungkapan. Kemudian Nabi Isa bin Maryam alaihissalam turun, lalu beliau berseru pada waktu sahur. Dia berkata, "Wahai manusia, apa yang menghalangi kalian untuk keluar menghadapi si pendusta lagi buruk ini?" Mereka berkata, "Ini seorang laki-laki dari bangsa jin." Akhirnya mereka semua pergi. Tiba-tiba mereka berjumpa dengan Nabi Isa bin Maryam alaihissalam. Kemudian iqamah salat dikumandangkan. Dikatakan kepadanya, "Majulah untuk mengimami kami, wahai Ruhullah." Beliau berkata, "Hendaknya imam kalian yang maju dan menjadi imam bagi kalian." Kemudian selesai melakukan salat subuh, mereka semua keluar menemui Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika si pendusta melihat Nabi Isa alaihissalam, maka dia akan mencair bagaikan garam yang mencair di dalam air. Selanjutnya dia berjalan menujunya, lalu membunuhnya hingga pepohonan dan bebatuan berkata, "Wahai Ruhullah, ini orang Yahudi." Maka dia tidak meninggalkan seorang pun yang mengikuti Dajjal, melainkan dia membunuhnya. Mengapa Allah menciptakan Dajjal di akhir zaman? Semua yang diciptakan Allah di dunia ini termasuk Dajjal si pembohong besar tentu ada hikmahnya. Tidak ada seorang nabi kecuali telah memberi peringatan umatnya tentang seorang manusia pembohong yang matanya buta sebelah. Selain buta sebelah, di antara kedua matanya tertulis kafara yang artinya kafir. Allah memberikan Dajjal kelebihan dan kekuatan untuk menguasai dunia. Lalu mengapa Allah menciptakan Dajjal? Menurut dai lulusan sastra Arab Universitas Indonesia Ustaz Farid Nu'man Hasan, pertanyaan ini serupa dengan mengapa Allah menciptakan babi, iblis, neraka, dan hal-hal lain yang dianggap negatif. Hal itu terus berlangsung dari zaman ke zaman, di semua tempat dari nabi ke nabi hingga akhir zaman dan tanda-tanda kiamat. Tanda-tanda datangnya kiamat ada yang positif, seperti diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dikalahkannya kaum Yahudi oleh umat Islam, turunnya Nabi Isa alaihissalam serta lahirnya Imam Mahdi. Semua ini berdasarkan hadis-hadis syahih. Begitu pula tanda-tanda yang buruk seperti kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, peristiwa gempa, pembunuhan, anak durhaka, wanita berpakaian tapi telanjang dan lainnya berdasarkan hadis-hadis yang syahih pula. Yang terpenting adalah kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar dilindungi dari fitnah Dajjal sebagai fitnah terbesar yang diingatkan sejak zaman para nabi terdahulu, fitnah kubur, siksa kubur, dan siksa neraka. Jadi kesimpulannya Allah menciptakan Dajjal adalah untuk menguji manusia sekaligus memberikan pelajaran kepada kita. Wallahu a'lam. Kisah ini mengajarkan pentingnya memiliki ilmu dan pengetahuan yang benar tentang agama. Dengan memahami ajaran-ajaran Islam, seseorang dapat melindungi diri dari penipuan dan fitnah yang akan datang. Selain itu, pentingnya doa dan amalan ibadah lainnya sebagai perlindungan dari segala bentuk fitnah juga ditekankan. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.